Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Durun Ainani. I'm from Faculty of Health Science. I'm from majoring of Public Health. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Najwa Durun Ainani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya di sini dari kesehatan masyarakat. Saya di sini ingin merangkum dari kegiatan pada hari Jumat 26 Januari 2024 tentang manajemen time a good organization. Nah, dari sini kita diastori atau dimoderatori oleh Kak Alvan Nur Fahma dan ditutori atau ditutori atau dibimbing oleh Kak Nurul Hasanah. Masya Allah, tabarakallah. Adapun sebelum Kak Nurul Hasanah ke materi, beliau memberi sebuah quotes, yaitu kata guru beliau, kata guru Kak Nurul Hasanah, orang produktif asli itu yang sibuk tapi bisa jalanin tugas lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita bisa sebelumnya mendefinisikan apa sih manajemen waktu yang bagus untuk organisasi gitu. Yaitu adalah koordinasi kegiatan agar lebih efektif dengan benefit time management. Jadi kita mengkoordinasi atau mengatur kegiatan-kegiatan apa saja yang penting, kegiatan-kegiatan apa saja yang kurang penting, kegiatan-kegiatan apa saja yang harusnya didahulukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang harusnya dinantikan, seperti itu. Yang agar kita bisa lebih efektif ke depannya untuk manajemen waktu yang bagus tentunya. Jadi kita harus manajemen waktu yang bagus ya teman-teman. Nah, apa sih benefit dari manajemen time yang bagus seperti itu kan? Yaitu yang pertama, pekerjaan jadi lebih maksimal. Kita bisa tahu pekerjaan apa saja yang prioritas sehingga pekerjaan kita menjadi lebih maksimal tentunya. Terus yang kedua, deliver work on time. Jadi kita bisa on time tiap waktu nih. Kita tidak telat, kita bisa on time dalam segala hal gitu, karena kita mempunyai manajemen waktu yang baik seperti itu. Yang ketiga, hilangkan stres. Nah, kita bisa menghilangkan stres dikarenakan pekerjaan kita sudah dikerjakan tepat waktu, dikarenakan kita tidak membuang-buang waktu. Jadi kita bisa menghilangkan stres karena itu. Kita juga menjadi lebih produktif ke depannya. Yang keempat ada improve career opportunity. Jadi kita bisa improve karir kita loh. Kita bisa boosting karir kita karena kita mempunyai pekerjaan yang on time dan maksimal. Kita juga tidak stres karena akan hal itu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu boost your confidence. Ini tentunya dikarenakan kita mempunyai pekerjaan yang maksimal, kita punya manajemen waktu yang bagus, kita punya improve career opportunity. Nah, kita bisa boost our confidence. Kita bisa
boosting percaya diri kita. Kita bisa menjadi lebih percaya diri karena kita sudah mempekerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Kita bisa on time dalam mengerjakan sesuatu dan kita juga tidak stres akan hal itu. Dan yang terakhir adalah become more efficient. Tentu saja kita bisa membuat semuanya jadi lebih efisien dan efektif tentunya. Terus kalau misalnya kita nggak manajemen time atau manajemen waktu dengan baik, kita gimana? Kualitas kerja kita akan menjadi lebih buruk karena kita tidak memprioritaskan mana pekerjaan yang lebih penting sama pekerjaan yang tidak penting. Lalu missing deadline kita bakal berantakan, kita bakal kelewat deadline terus pekerjaannya. Terus yang selanjutnya kita memiliki rasa stres karena pekerjaan belum selesai, deadline lewat, kita memiliki rasa stres akan hal itu. Terus hancur life balance-nya, life kita nggak balance nih antara tidur, yang harusnya tidur malah bergadang karena tugas. Padahal jika misalnya kita manajemen waktu dengan baik, kita bisa menyelesaikan tugasnya di awal waktu seperti itu. Lalu ada hancur profesionalitas. Tentu saja karena kita life balance-nya saja sudah hancur, profesionalitas kita di mata orang lain dan di mata diri sendiri sudah hancur dikarenakan manajemen waktu yang kurang baik, deadline-nya lebih, terus tuh pekerjaannya nggak maksimal dan rasa stres yang meningkat terus. Terus gimana sih cara manajemen waktu dengan baik? Nah, tentunya yang pertama ada rencana atau goals. Kita harus menyusun rencana setiap harinya. Tentunya menurut saya setiap hari, dikarenakan kita juga mempunyai rencana setiap hari. Kita harus punya goals setiap harinya. Lalu yang kedua ada prioritas atau matriks. Kita harus kita harus ada prioritas yang harus kita lakukan. Misalnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan setelahnya, apa yang harus dilakukan nanti, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang perlu banget dilakukan dan apa yang tidak perlu banget untuk dilakukan. Seperti itu, kita harus buat matriks ya teman-teman, atau tabel-tabel supaya kita bisa mengelompokkan apa saja yang penting dan apa saja yang kurang penting, dan bahkan kalau bisa jangan untuk dikerjakan. Seperti itu. Lanjut ke 3, ada eliminasi yang tidak perlu kegiatan. Biasanya menggunakan Google Calendar. Kita bisa eliminasi kegiatan yang tidak perlu. Misalnya, misalnya hari itu mempunyai kegiatan yang padat dan tidak kita tetap menonton anime, misalnya seperti itu. Padahal itu sangat wasting time. Padahal kita bisa menonton animenya diganti dengan tidur kita, seperti itu. Itu sangat disayangkan ya. Jadi kita bisa mengeliminasi menonton anime tersebut. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya jangan memaksakan diri. Jika misalnya sudah lelah, sudah berhenti dulu, istirahat terlebih dahulu sebentar. Lalu jangan menunda. Jadi kalau misalnya waktu itu kosong dan waktu itu perlu, tolong jangan ditunda seperti itu. Terus reward yourself. Kita harus mereward atau mengapresiasi diri kita sendiri dikarenakan sudah berusaha dengan keras, dengan lelah apa yang kita kerjakan. Sekali ambillah satu hari di mana kita love yourself, kita menyayangi, mencintai diri kita sendiri. Yang terakhir ada quotes lagi, yaitu stop dreaming dan
prescribed doing. Waktu adalah fitur harapan. Kita tentukan apakah itu baik, apakah itu buruk. Kita bisa menentukan waktu apakah kita mau memanfaatkannya dengan baik atau dengan buruk. Mungkin segitu dari saya. I do apologize if I made mistake in my speech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.